Selamat datang di Kotak Hitam Channel. Hari ini kita punya tayangan khusus mengenai kegiatan yang dilakukan oleh seorang teman kita yang dari Bandung yang memanusiakan kembali Ex Napi. Siapa yang percaya bahwa topi sebagus ini adalah semuanya dibuat oleh yayasan yang pekerjaannya semuanya adalah Ex Napi. Stay tune di Kotak Hitam Channel. Kita akan jalan-jalan hari ini. Kita akan ke lapas, kita akan ke yayasannya, dan kita akan bicara dengan pelaku-pelaku di balik industri dan yayasan residivis. Oke guys, kita ada di Lapas Bancai hari ini. Ada tim dari residivis. Kita di Lapas Bancai mau bagi-bagi masker. Sekalian juga kita mau lihat ada apa sih residivis, kenapa bikin apa sih di lapas-lapas di Bandung. Yuk ikut terus. Kita di Lapas Bancai sekarang. Kita akan lihat keadaan Lapas Bancai dan apa yang dilakukan sama tim residivis di sini untuk mensejahterakan kehidupan napi di Lapas Bancai. Kita menuju ke tempat para warga binaan berada nih, tempat ya kalau mungkin bahasa kasar lebih ke tempat tahanan gitu. Tapi juga di sini kita lihat tadi ada musola, ada dokter, ada apa. Jadi memang namanya lembaga permasyarakatan nggak cuma penjara seperti kita di TV-TV atau di film-film, tapi memang ya warga binaan ini dimasyarakatkan lah, nggak cuma ditahan semena-mena, ditahan dari kebebasannya gitu. Kita lanjut jalan-jalan. Nanya bentar. Pramuka nih dari penduduk warga Bancai itu gimana Pramuka ini? Betul, ini mereka warga binaan. Warga binaan Lapas Bancai yang ikut kegiatan Pramuka. Oke. Biar mereka lebih hidupnya ditata lagi ya, biar nanti mereka keluar nih udah terbiasa rapih dan taat pada aturan. Namanya orang ditahan gitu ya di lapas, tapi tetap ada kegiatan mengisi itu. waktu ya. Betul, apalagi di Lapas Bancai ini karena mayoritas warga binaan narkoba, jadi mereka ikut berkegiatan dengan asimilasi dengan kegiatan pramuka ini. Oke, jadi gitu. ya sembari rehab lah gitu Rehab, ya. betul. Okay. Rehab. Yuk kita lihat yuk bareng. Terima kasih Bang. Yuk. Oke teman-teman, Kotak Hitam, kita sama Bang Heri Coet nih, yang ketua umum dari yayasan apa Bang namanya? Anugerah Insan Residivis. Anugerah Insan Residivis. Jadi coba jelasin apa sih Bang Anugerah Insan Residivis ini? Oke, Yayasan Anugerah Insan Residivis ini saya rintis dari tahun 2000 ya. Dan kebetulan baru sah legalnya tuh tahun 2018. Jadi cukup lama, cukup panjang perjalanan yayasan ini sampai 18 tahun. Kenapa? Karena memang modal dengkul. Ya, hanya niat dan tekad aja yang besar, tapi alhamdulillah saya yakin waktu itu yayasan bisa berdiri ya. Alhamdulillah tahun 2018 baru sah akunya di Kemenkumham dan kita diakui ya. Nah, yayasan residivis lebih ke rumah singgah dan pembinaan ex napi. Ex napi. Nah, jadi ex napi Bandung Raya, tidak hanya Bandung Raya, Nusantara ada yang singgah. Ada yang singgah di yayasan, mereka saya kasih pelatihan lanjutan setelah di lapas. Saya kasih latihan lanjutan, pembinaan lanjutan di yayasan. Mereka yang biasanya kalau bebas di penjara itu suka pusing, suka bingung, gimana sih cara memulai hidup, gimana sih cara memulai pekerjaan, ingin pekerjaan. Sama halnya kalau mereka bergabung di yayasan itu seperti karantina.
Jadi saya harus tahu, harus memilah-pilah dulu nih, orang ini serius nggak? Apa cuma main doang singgah ke yayasan ini, atau ngemanfaatin nama yayasan aja gitu kan? Nah, sama halnya seperti di karantina, saya harus dapat kepercayaan dari dia agar saya juga percaya ke dia, dan baru saya kasih pelatihan dan pembinaan lanjutan di yayasan. Saya lebih menanyakan ke mereka itu, selalu menanyakan niat dan bakat dulu. Niat dan bakat, nanti saya sesuai dengan niat dan bakat mereka, saya kasih pembinaan dan pelatihan. Dan kalau dia sukses selama pelatihan dan pembinaan, saya salurkan kerja. Oke. Gitu. Hal-hal apa sih Kang yang emang yang diajarin ke warga binaan ini dari residivis? Terlebih konveksi, cara menjahit, baik pakaian maupun tas maupun dompet, ada sablon, ya, ada bordel, ada juga lebih ke setting komputer, ada juga di sana lebih ke rohaninya juga, gitu kan, atau ke seperti mereka kalau memang mereka mau olahraga, ada olahraganya juga, nantinya dari bakal dari olahraga boxing misalnya, kayak mereka bisa masukkan jadi satpam atau security. Oh, oke. Nah, Mang, sekarang apa Mang kriteria yang Mang Heri cari gitu? Mang Heri bilang orangnya harus nggak mau memanfaatkan yayasan gitu. Apa sih batasan-batasan apa sih yang Mang Heri terapkan kepada warga-warga binaan ini? Biasanya kalau saya di yayasan lebih mungkin ke pembenahan diri atau lebih ke penataan dulu mental ya, ke mental dulu. Saya lihat mental nih, biasanya saya suka diamnya 1 bulan paling lama nih. Kalau dia dalam satu bulan itu sudah merasa nggak nyaman, nggak betah, mereka dengan sendirinya pasti lepas. Tapi kalau mereka merasa 1 bulan dengan cara saya terapkan ke mereka intinya begini ya. Kalau mereka ingin berubah, ingin hijrah, ingin tobat, harus siap sengsaranya dulu. Kalau mereka tidak siap sengsara, artinya nggak bakal benar. Karena mereka sudah terbiasa dengan uang gede, ya, uang gede, sehingga mereka pasti galau begitu gabung di yayasan, tidak mendapatkan sesuatu atau uang, malah dapat pendiaman, pelatihan, ya, pembinaan lagi. Sama halnya di sini, kalau mereka yang tidak nyaman, tidak betah, pasti mereka lepas sendiri. Tapi mereka yang memang membutuhkan dan mereka serius dan benar-benar untuk hijrah, berubah, mereka pasti bertahan di yayasan. Mang, terakhir sebelum kita lanjut nih, Ya. muter-muter di lapas Bancai ini. Kita nih hari ini tujuannya apa nih Mang di lapas? Kita barengan kan sama Kang Murad, Kang Pipit juga, kita di lapas Bancai ini. Apa tujuan kita hari ini nih? Tujuan kita hari ini tiada lain ingin baksos ya, bakti sosial, bagi-bagi masker ke warga binaan Lapas Bancai, dan juga ngasih sharing dan motivasi agar mereka tetap semangat menjalankan hukumannya ini, gitu. Agar mereka nanti ketika balik atau sekarang di sini memupuk niat baiknya dulu untuk bisa hijrah atau berubah, karena kesuksesan itu harus dipersiapkan. Makanya saya nanti menekankan lebih ke menyiapkan diri, niat berubah dari sini tidak jauh, karena gambaran kehidupan di luar sana sama halnya gambaran dengan di Lapas Bancai ini. Oke. Nah, kita akan lanjut muter-muter di Lapas Bancai. Nanti juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Mang Heri. Tetap di Kotak Hitam Channel. Teman-teman dari Purpet Channel nih, Kang Murad sama Kang Pipit mau kasih motivasi ke teman-teman warga binaan di sini. Kita ikutan aja lihat dalam. Ngasih motivasi ke mereka, saya akan bagi-bagi masker dulu ya, protokol kesehatan harus dijaga.
Lapas Bancai ini juga para warga binaan diajarin beberapa skill-skill tambahan, jadi bukan cuma rehab dan lain-lain, tapi juga diajarkan agar saat mereka keluar punya skill-skill tambahan yang bisa dijual juga. Ini bikin apa nih, Pak? Ini bikin kerajinan buat tatakan, buat kembang, hiasan buat ditempel di tembok. Cuma ini belum selesai, nanti ada tiangnya lagi. Jadi semua yang kayu di sini ya? Iya. Oke, selamat bekerja kalau gitu. Ya, sama-sama. Dibawa. Oke, habis ini kita akan jalan, ya nggak jalan, kita akan berkunjung ke lapas-lapas lainnya, kita akan ke rutan lain, juga ke workshopnya residivis. Kita akan lihat apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman ex-napi setelah keluar dari masa tahanannya dan supaya bisa berkarya lagi. Kita lihat ke workshopnya residivis bersama Mang Heri Coet dan juga Kang Tenggang Pipit dari Murphy Channel. Oke, kita sekarang ada di bilangnya kantornya Yayasan Anugerah Insan Residivis. Saya sama Maruli nih, sekretarisnya Yayasan AHIR ya, disingkatnya AHIR ya. Nah, Mang, pertanyaan pertama adalah kan tidak mudah mengelola manusia, apalagi dalam jumlah yang besar. Siasatnya Maruli ini mengelola teman-teman warga binaan di lapas ini gimana dan Maruli dan kawan-kawan lah gitu. Sebetulnya kuncinya satu, menghormati, menghargai martabat mereka sebagai manusia. Memanusiakan manusia. Itu kuncinya. Kalau jumlah banyak tidak, itu relatif. Yang jelas kunci tadi dipakai, kita menghargai, menghormati dia sebagai manusia. Tidak ada keinginan cita-citanya ingin di penjara. Iya, betul. Bukan cita-cita langsung ingin di penjara. Nah, pascanya mari kita bareng-bareng untuk berkarya sesuai dengan slogan kita, aktif, kreatif, produktif. Selama ini kan yang dihargai orang itu orang yang berduit, artinya harus menghasilkan karya. Nah, prosesnya ketika mereka ke sini ada tahapan di konseling dulu, baru muncul minat bakat, kemudian kita salurkan dengan potensi yang kita pilih. Sementara baru begitu. Nilai-nilai atau norma-norma apa sih Mang yang ingin yayasan ini tuh sebenarnya terapkan ke teman-teman warga binaan ini? Artinya mereka sebelum gabung di yayasan sudah punya pembekalan dari lapas atau rutan untuk kembali sebagai masyarakat biasa lagi. Kita hanya menguatkan saja, terutama kepercayaan diri yang kurang lebih ditekankan. Itu mah udahlah masa lalu, sekarang bagaimana kita ke depannya. Jadi penguatan aja. Betul. Memang dampak sebesar apa sih Mang yang terjadi untuk warga binaan yang kalau keluar nih kan tidak semuanya seberuntung yang bisa dibina sama yayasan. Dampak psikologis sebesar apa sih yang didapatkan sama warga binaan ini yang biasanya terjadi saat mereka lama dihukum? Ya, jelas ya, ketidakpercayaan diri pasti minder melihat orang sekitar, kemudian mau balik lagi ke keluarga belum siap, ingat dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, makanya peran yayasan bagaimana memulihkan mental kembali si mantan warga binaan lapas untuk kembali ke lingkungan keluarga kalau yang sudah berkeluarga. Kalaupun belum siap, ya penguatannya di sini. Tapi kita tracing di mana mereka berada, latar belakang keluarganya bagaimana. Kan ada yang nerima, ada yang tidak, ada yang masih trauma, ada yang terbuka. Ya, dinamis lah masalahnya. Tapi yang penting bagaimana pemulihan mentalnya kita dikuatkan. Penguatan mental ini melalui jalur-jalur apa sih kalau di yayasan sendiri? Ya, ada mental secara emosional, kemudian mental kerohanian juga kita kuatkan semua sekali ada.
ikut mayoritas Muslim ya ikut Muslim, Oke. kemudian ya Nasrani, jadi kita Bhinneka Tunggal Ika tidak spesifik satu agama. Indonesia lah, Nusantara lah. Di kegiatan di lapas pun ada yang non Muslim, ada kegiatannya sesuai dengan keinginan dan minat masing-masing. Pengalaman menarik apa Bang Ruli yang pernah dilalui ini selama membina teman-teman mantan warga binaan? Yang jelas hak pendidikan mereka hilang. Oke. Ya, hak mereka hilang, kebebasannya hilang karena mereka dikurung di penjara. Kemudian mereka tidak punya catatan kelakuan baik di kepolisian, ada tanda, padahal itu sudah dilakukan oleh proses hukuman ya, Betul. berapa tahun, tapi masih dicap itu. Sudah ditebus dosanya. Sudah ditebus dosanya. Terus bagi yang rumah tangga belum ada penelitian atau survei, tapi berdasarkan dampingan yayasan 70% rumah tangganya selesai karena orang tua tidak menginginkan suaminya atau istrinya atau menantunya yang masuk ke penjara. Beberapa orang sama mertuanya suruh tanda tangan sudah ditandatangani aja, kenapa ambil, sehingga mereka down di dalam mikirin itu dan sebagainya. Itu salah satunya begitu. Sebenarnya Beberapa hak mereka hilang sebagai warga negara, makanya kalau hak pendidikannya hilang, ada program paket A, B, dan C melalui PKBM Residipis, kita rujuk ke sana. malah sebenarnya bukan hak sebagai warga negara, hak sebagai manusia malah Iya. hilang ya. Ya jelas otomatis karena mereka mendekam mendekam. hak kesehatannya hilang. Wah, apakah menurut Bang Ruli sendiri adakah sistem yang harus dirubah di sistem hukum kita sehingga hal-hal yang tidak memanusiakan manusia ini bisa dikurangi dampaknya, atau memang itu emang psikologis manusia aja? Sebetulnya mah gini ya, kalau konsep pemenjaraan di negara maju sudah ditinggalkan, lebih ke rehab. Apalagi kemarin data dampingan kita 70% korban nafsa, berarti butuh rehab kan penjaraan. Betul. Jadi sistem pemasyarakatannya belum jalan bukan tidak jalan, belum jalan, kurang maksimal sebagai lembaga pemasyarakatan. Kan dulu istilahnya penjara diperhalus dari lembaga pemasyarakatan, tapi sistemnya masih belum terarahkan, masih belum masyarakat. Bang Ruli kan melihat langsung bersama Bang Heri dan teman-teman, melihat langsung teman-teman warga binaan, dan banyak kasus terjadi ada di saat di dalam justru malah semakin parah terkadang. Apa sih Bang yang menyebabkan itu sebenarnya? Kadang-kadang malah jadi lebih narkoba di dalam dan lain-lain gitu. Ya tidak menutup kemungkinan lah di sana pun terjadi ya proses jual beli pakai dan sebagainya. Tadi sistem pemasyarakatannya bukan tidak jalan, belum maksimal kalau kita berbicara ideal lah. Sehingga ini aja sederhananya kan, Nabi itu dilarang bawa alat komunikasi, tentu mereka bisa komunikasi dengan keluarganya, minta ditransferin, minta uang dan sebagainya. Terus kasuistis ya, ada beberapa yang pakai di dalam, itu bukan dan tidak bisa ditutupi lagi. Kalaupun mau ya saklek, komunikasi tidak boleh, pembinaannya jalan sesuai dengan prosedur lah ya, SOP. Nah sekarang yang terjadi sipir itu multifungsi, dia tutor keterampilan, dia tutor, dia jadi harusnya ada orang-orang khusus, dia psikolog juga, dia petugas keamanan juga. Jadi sipir dengan multi talent harusnya sama yang ahlinya. Nah itulah sistem pemenjaraan yang harus dijalankan, idealnya seperti di negara maju ya. Iya, ada psikolognya, ada dokternya. Nah sekarang kan selama ini semua oleh sipir. Dulu ingat waktu saya sekolah dasar, satu guru bisa beberapa bidang studi. Betul. Ini yang terjadi di penjara di Indonesia. Tidak ada profesi-profesi khusus untuk menangani masalah-masalah mereka di dalam. Kayak dokter, kayak tutor, kayak konselor dan lain sebagainya. Jadi semua dikerjakan oleh sipil. Yang tugas pokoknya kan menjaga. Dia kadang-kadang jadi tutor, kadang-kadang jadi dokter, kadang-kadang jadi konselor. Bang, terakhir nih,
pesan apa sih Maruli yang saya bilang tadi, Maruli udah menyaksikan langsung, Ya. pesan apa sih yang Maruli bisa memberikan bukan kepada warga binaan tapi kepada masyarakat luas Ya. untuk merubah stigma jelek terhadap warga binaan ini gitu. Ya mereka manusia, hanya bukan penjahat, hanya tersesat saja, sama saja sama manusia. Bagaimana kita menghargai manusia sebagai manusia? Tinggal dibalikan saja, kalau Anda tidak menghargai, maka aku tidak menghargai diri Anda sebagai manusia. Gitu. Saling menghargai. Saling menghargai kita sebagai manusia. Jadi narapidana itu bukan penjahat, melainkan mereka yang tersesat. Nah ini harus dirubah ketersesatan itu dengan tadi beberapa tambahan profesi yang sesuai kebutuhan di lembaga pemasyarakatan. Bukan tidak cukup oleh sipil, harus ada profesi lain. Yang tadi ketika mudah-mudahan proses pemenjaraan jalan, tidak ada alat komunikasi, kemudian tidak ada proses jual beli pakai barang dan sebagainya. Jadi bukan tidak jalan, belum maksimal saja proses pemasyarakatan yang dijalankan di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira. Demikian sebuah prestasi spesial hari ini dari Kota Hitam Channel. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dan memberikan sebuah pandangan yang baru terhadap teman-teman mantan warga binaan dimanapun mereka berada. Ingat, kita harus sama-sama memanusiakan manusia. Sampai jumpa di Kota Hitam Channel episode selanjutnya.